Halo semuanya. Jadi untuk video kali ini aku mau bikin video atau mau bikin recording yang bahas soal sebenarnya apa sih kayak the definition of success itu gitu. So I've been actually I'm not actively searching for the meaning and also the definition behind successful, tapi dari aku remaja, dari aku SMP dan dari aku SD bahkan aku selalu mencari meaning atau sebenarnya apa sih arti atau makna di balik menjadi sukses gitu. Apakah menjadi sukses tuh berarti masuk ke, kalau dulu ya waktu aku SD, kayak menjadi sukses itu berarti adalah bisa masuk ke sekolah favorit yang diinginkan, atau bisa masuk ke perguruan tinggi yang diinginkan, atau bisa kalau udah kuliah ya bisa bekerja di perusahaan yang diinginkan. Kayak there are a lot of definition of success yang menurut aku tuh kayak dulu aku mendefinisikan sukses tuh kayak berarti sesuatu yang selalu dikaitkan dengan suatu tempat gitu. Kayak kamu bisa masuk di sekolah favorit yang diinginkan, kamu bisa masuk di perguruan tinggi yang diinginkan, kamu bisa bekerja di perusahaan yang diinginkan. Jadi aku selalu mengaitkan sukses tuh dengan kamu kamu diterima atau kamu tergabung dalam suatu institusi tertentu gitu loh, baik itu institusi pendidikan ataupun institusi pekerjaan gitu. Nah, terus tapi seiring berjalannya waktu, sebetulnya sebuah institusinya atau sebuah wadahnya, misalkan sekolahnya atau kampusnya atau perusahaannya, itu sebenarnya adalah batu loncatan gitu loh. Kayak itu tuh kayak suatu fasilitas yang sangat membantu atau mendukung, the institution itself will facilitate you, will support you, will give you the privilege, karena di tempat itu kamu akan bertemu dengan orang-orang yang like minded, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang positif, yang support kamu, yang membantu kamu, dan kalian saling membantu satu sama lain. Tapi kalau kamu menyia-nyiakan tempat itu, ya you won't be successful anyway gitu. It also depends on how you define success itself gitu loh. Kayak bagi aku sendiri, sukses itu, definisi sukses adalah ketika aku tahu aku menginginkan sesuatu dan apa yang aku lakukan tiap hari itu sejalan dengan keinginanku gitu loh. Let's say nih, misalkan aku ingin suatu saat nanti aku menjadi content creator gitu, misalkan aku pengen jadi content creator. Nah, definisi sukses bagi aku adalah ketika tiap hari aku berhasil untuk melakukan suatu hal yang mendukung yang mendekatkan aku atau yang mendukung aku kepada tujuanku gitu, atau yang mendorong aku untuk mencapai tujuanku untuk menjadi content creator itu gitu. Misalkan dengan upload video tiap hari, dengan brainstorming atau nulis konten tiap hari. Jadi bagi aku sukses itu adalah sebuah proses ya sih. Ketika aku tahu aku pengen jadi content creator, aku harus buat konten, aku melakukan itu tiap hari. Atau aku ingin mendapatkan nilai yang bagus di mata kuliah tertentu misalkan, terus aku benar-benar effort untuk belajar. Bagi aku itu udah sukses gitu. Jadi kayak the successful for me it's in the process gitu, instead of looking at the result. Bagi aku the result itself is actually merely a bonus for me gitu loh. Kayak kalau misalkan tercapai alhamdulillah, tapi kalau misalkan belum tercapai, oke mungkin kita coba lagi gitu loh, atau kita mungkin cari alternatif atau gimana solusi lain. Jadi bagi aku sukses adalah ketika aku berhasil untuk menjalani prosesnya sih, bagi aku kayak gitu. Jadi dengan menempatkan definisi sukses itu seperti itu, aku tuh jadi lebih kayak, oh oke, berarti aku definisi sukses bagi aku adalah ketika aku berhasil untuk minimal aku melakukan satu hal yang tuh sesuai dengan tujuan aku gitu. Kayak gitu sih. As for me right now in my based on my experience gitu yang aku lakukan sekarang gitu, aku tuh pengen banget untuk mengekspresikan diriku lewat konten gitu. Kayak aku pengen banget untuk kayak bikin-bikin kayak gini, kayak rekaman yang aku ngobrol, aku ngomong kayak gini, meskipun kesannya kayak ngomong sendiri, tapi kayak aku seneng banget untuk ngelakuin hal ini. Kayak walaupun cuma rekaman atau aku kayak ngevideoin diri aku sendiri, tuh aku seneng banget. Dan aku pengen untuk mempublikasikannya, dan aku pengen untuk menjadikan untuk konten. Mungkin yang menikmati hanya aku aja ya, tapi kayak mungkin cuma aku yang menikmati diriku sendiri bikin konten kayak gitu. Cuman aku selalu pengen bercerita dan membuat itu menjadi sebuah konten gitu, meskipun sebenarnya nggak ada yang ngeliat juga gitu loh, atau yang ngeliat cuma aku doang gitu. But I've always wanted to make it as a content gitu sih. Jadi apa yang aku lakukan tiap hari gitu, aku sekarang lagi dalam my 30 days trial. Aku ingin mencoba membuat konten selama 30 hari di Instagram dan juga di YouTube, kayak unedited, very raw. Ya itu sih, hanya aku bercerita. Basically aku kayak diary, kayak catatan atau jurnal, tapi dalam bentuk video di Instagram dan juga dalam bentuk YouTube seperti ini gitu. Kesannya kayak nggak niat banget ya, karena nggak diedit dan segala macam, tapi maksudnya nggak diedit dengan proper dan segala macam. Tapi ini adalah bentuk keresahan dan juga bentuk kejujuranku yang paling terdalam gitu. Kayak this is what I truly feel and how I truly think, kayak gitu sih. Jadi sih aku berharapnya sebenarnya aku terus untuk membuat konten-konten yang sebenarnya I would like to say it as like membuat catatan-catatan atau mengungkapkan hal-hal yang jujur dari diri aku sendiri, lalu aku ekspresikan di digital diaries gitu. Bagi aku Instagram dan YouTube mungkin kedepannya bakal merambah ke TikTok dan juga ke X ya, who knows, since I also have X juga gitu. Cuman sekarang fokusnya ke Instagram dan juga di YouTube. A very raw ya, very raw content, unedited, tapi ya ini adalah wadah untuk aku sebenarnya lebih ke kayak dear diary, but in the form of like YouTube and Instagram gitu sih. Oke, udah teman-teman semuanya, makasih buat yang udah mendengarin aku. I'm going to see you in the next video. Dadah.